Baiklah Bapak Ibu, untuk materi kedua ini, materi kita itu merencanakan karir siswa dengan memanfaatkan aplikasi Minat Karir untuk mempermudah kita dalam membantu siswa dalam merencanakan karirnya, seperti itu kira-kira. Baik, diawali dari latar belakang tentang keadaan dunia kerja kita di saat ini, terutama di era teknologi ini, kira-kira apa sih perkembangannya di dunia usaha ya? Oke. Nah, tantangan di dunia kerja ini Bapak Ibu, ini berita terbaru ya, 18 November, ini agak lama, tapi nanti ada yang terbaru. Jadi GoTo, itu Gojek dan Tokopedia, itu mem-PHK orang jumlahnya ribuan ya, kemarin. Kemudian dilanjutkan lagi Grab, ini holdingnya 1.000 karyawannya, itu di PHK. Bayangkan 1.000 orang yang awalnya punya pemasukan, tahu-tahu di PHK, tidak punya pemasukan ya. Nah, ini sudah hal yang biasa terjadi, apalagi sejak era pandemi ini Bapak Ibu, bahkan bukan hanya di PHK, pabrik-pabriknya juga, perusahaannya juga ikut di PHK alias bangkrut ya, itu. Nah, kenapa di era sekarang ini setelah pandemi masih tetap aja ada PHK, terutama di dunia industri teknologi ya, terutama. Jadi salah satu penyebabnya ini adalah karena ekonomi global yang sedang menurun seperti itu. Jadi usaha-usaha ekonomi global yang lagi tidak naik atau lagi lesu seperti itu, dan itu mempengaruhi kinerja investasi saham ya, terutama perusahaan-perusahaan besar. Oke. Nah, ini yang lebih parah Bapak Ibu, ini barusan terjadi tanggal 19 Mei ya, setengah bulan lalu ya, 2 minggu lalu, perusahaan di Inggris ini mem-PHK 55.000 ya karyawannya karena diganti dengan AI, Bapak Ibu. Apa itu AI? AI itu adalah artificial intelligence. Artinya cepatnya perkembangan teknologi ini sebenarnya bisa jadi kabar baik, tapi juga bisa jadi kabar buruk bagi kita semua, Bapak Ibu. Kenapa? Akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah terfikirkan di masa sekarang ataupun di masa 5 tahun lalu. Seperti contohnya sekarang, Bapak Ibu, 10 tahun lalu kita nggak pernah tahu ada pekerjaan namanya jadi YouTuber, jadi selebgram ya. Jadi macam-macam, banyak pekerjaan yang memang dulu-dulu tidak pernah ada, seperti itu ceritanya. Nah, sekarang setelah lihat sekilas dunia pekerjaan, Bapak Ibu, bagaimana tantangan dunia pendidikan kita dengan dunia pekerjaannya? Dunia kerja, apa kaitannya dan bagaimana arahnya? Ini Bapak Ibu sebagai guru BK wajib tahu ya. Nah, apa yang terjadi di sekolah Bapak Ibu? Di sekolah ini banyak siswa kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Mereka tidak percaya diri ya. Saya pengen jadi YouTuber. Itu gak percaya diri Bapak Ibu. Saya pengen jadi apa? Itu banyak, masih banyak. Mungkin juga ada juga siswa yang sudah pede, yang memang benar-benar anak pintar, tapi ada juga siswa yang memang tidak percaya diri untuk menentukan karir masa depannya mau jadi apa, seperti itu. Kemudian mereka juga tidak terlalu memiliki passion dengan dunia masa depan, dunia kerjanya mau jadi apa. Yang penting saya hidup untuk sekarang itu sudah tidak ada masalah. Apalagi di era generasi Z ini, mereka tidak pernah terlalu memikirkan kayak kita, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Mereka hidup dapat uang itu untuk senang-senang hari ini, seperti itu. Itu banyak terjadi dan itu sudah dilakukan riset Bapak Ibu. Nah, terakhir juga banyak siswa yang kesulitan menemukan rencana karir sesuai dengan kepribadiannya ya. Saya ini seperti apa ya? Saya ini karakteristiknya seperti apa dan pengen jadi apa ya? Itu mereka masih bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka memang belum tahu kepribadian saya ini cocoknya untuk karir seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saat kuliah nanti mereka kadang-kadang banyak terjadi yaitu salah jurusan. Ya, banyak Bapak Ibu mungkin waktu kuliah dulu sering temannya curhat tuh saya sebenarnya salah milih jurusan ini. Akhirnya mereka berhenti, pindah lagi
ke sekolah lain, pindah lagi dan seperti itu sampai banyak yang tidak selesai ya. Contohnya salah satunya itu Gus Dur Bapak Ibu. Gus Dur itu kuliah di banyak kampus tapi tidak pernah lulus ya. Itu salah satunya ya. Dan ada juga sih kalau anak yang kuat, jadi dia walaupun salah jurusan tetap aja dilakukan dilakukan sampai selesai ya, kuliahnya sampai selesai. Tapi ini sebenarnya konsekuensinya dia nanti mungkin akan bekerja tidak sesuai dengan passionnya atau dengan kepribadiannya seperti itu. Jadi resikonya itu sebenarnya besar, bukan hal sepele saat kita melakukan pendidikan tapi merasa salah jurusan. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya ini seberapa pentingkah guru konselor atau guru BK dalam membantu siswa menemukan karir masa depannya yang sesuai dengan kepribadian siswa? Jawabannya ya pasti penting, tapi berapa pentingnya Bapak Ibu? Pentingnya adalah tugas guru BK itu ada 4, yaitu melakukan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Inilah hal yang sering dilupakan oleh banyak guru BK. Ya, ada bimbingan karir itu harus masuk program di BK ya di sekolah. Tugas guru BK itu sebenarnya banyak walaupun tidak punya jam di kelas ya. Tapi guru BK pasti bisa Bapak Ibu. Nah, untuk tahu lebih dalam cara mendeteksi dini minat karir kita, mari kita tes dulu ya apa dan bagaimana sih konsep Riasek itu kita coba tes dulu untuk kita sendiri ya biar tahu kepribadian kita itu seperti apa. Silahkan Bapak Ibu tes ini. Saya copy linknya di chat Zoom. Silahkan diklik. Mohon tidak komen atau saya matikan dulu kolom komentarnya. Oke. Nah, kita akan coba tes untuk diri kita sendiri, tes untuk minat karir. Silahkan diklik tombol SID, tes MK ya alamatnya. Ini silahkan atau diketik manual, ini alamat linknya. Atau Bapak Ibu bisa klik di chat Zoom. Nah, kita akan melakukan tes untuk diri kita sendiri dan waktunya hanya 5 menit ya Bapak Ibu. Ini tes tidak keseluruhan soal, tapi sebagai contoh saja atau sampel bahwa kita akan membagi beberapa jenis karir ya yang ada pada diri kita. Silakan Bapak Ibu klik chat Zoom-nya, silakan dimulai. Untuk datanya yang paling penting diisi ini adalah data nama saja sih. Ya, nama sama nomor induk lah pura-pura ya Bapak Ibu sekarang mencoba menjadi seperti siswa. Ya. Baik, kita mulai waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, ini tidak perlu mikir sih sebenarnya. Yang penting sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jika bisa Bapak Ibu diisi yang benar ya, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, karena nanti biar Bapak Ibu bisa menilai sendiri keadaan dari Bapak Ibu sendiri ya, terkait dengan konsep Riasek ini.
Ya, ini sudah terisi 53. Ya, 1 menit lagi Bapak Ibu. Silakan. Tidak usah terburu-buru. Misalkan nanti nggak nutut sambil aja, sambil dengarkan saja Bapak Ibu. Ya, sudah hampir 400 yang isi cepat ya. Kalau kita lakukan tes ini di sekolah kita, 400 siswa itu dalam waktu 5 menit, kayaknya rasanya cukup menyenangkan Bapak Ibu. Ya, kita dapat mengelola dengan cepat, tapi perencanaan nanti agak butuh waktu ya. Karena perlu memahami dulu alur kerja dari sistem ini. Oke, udah 400. Baik, Bapak Ibu, sambil yang belum diisi, silakan sambil diisi. Saya akan melanjutkan dulu materinya ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah melakukan tes analisis karir ya, dari angketnya saja input, dan itu hanya sampel saja untuk 30 pertanyaan. Aslinya ada sekitar 90 pertanyaan Bapak Ibu. Iya. Eh, kita lanjutkan dulu materinya. Nah, konsep ini tentang minat karir ini ditemukan oleh John Holland. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rojabi bahwa John Lewis Holland ini seorang profesor yang lahir 1919 dan meninggal usia 2008 ya. Kalau orang-orang luar negeri usianya tinggi ya Bapak Ibu, lebih dari 80 tahun ya. Jadi daya hidupnya itu memang tinggi. Dia seorang psikolog Amerika dan profesor emeritus sosiologi di Universitas John Hopkins. Ya, John Hopkins ini profesor penemu banyak penemunya ya. Kemudian dialah penemu model pengembangan karir yang biasa disebut dengan konsep RIASEC. Nah, ini menurut John Holland ya. Jadi RIASEC ini adalah gabungan dari kata realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional ya. Jadi disingkat menjadi RIASEC. Dan setiap kategori ini mencerminkan preferensi dan kepribadian tertentu
yang dapat membantu dalam pemilihan karir yang sesuai, Bapak Ibu. Jadi setiap ini memiliki karakteristik kepribadian dari setiap bagian dari reasek ini. Oke, kita lihat sekilas tentang realistik. Jadi realistik ini biasanya karakternya atau kepribadiannya ini menyukai pekerjaan yang melibatkan kegiatan fisik dan praktis atau praktek, terkait sama praktek dengan tangan, dengan fisik, dan mereka cenderung terampil dalam kerja praktis seperti pekerjaan teknis, konstruksi atau mekanik ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru saja ya di sekolah sering buat-buat ini, buat itu ya, buat-buat apa dengan tangannya, atau mungkin mengutak-atik mesin atau mengutak-atik elektronik, mengutak-atik bangunan, itu biasanya karakteristiknya disebut dengan realistik ya. Ya, ini menurut konsep reaseknya. Nah, kemudian yang kedua ini investigatif ya Bapak Ibu. Investigatif ini menyukai kegiatan penelitian, riset ya, mencari sesuatu yang belum ada, diteliti. Kemudian menganalisis dan memecahkan masalah. Ini biasanya disebut dengan ilmuwan, Bapak Ibu. Kalau siswa kita paham, dia suka menemukan sesuatu, disebut ilmuwan, maka karakteristiknya adalah investigatif. Bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi juga bisa jadi semacam penyidik, ya, penyelidik atau yang lain-lain seperti itu. Dan kecenderungannya ini terampil dalam memecahkan masalah, analisis data, dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi bidang-bidangnya ini contohnya biasanya di bidang sains, teknik, atau riset cocok bagi orang-orang seperti ini. Nah, kemudian ini karakteristik artistik ya. Artistik ini menyukai ekspresi kreatif dan imajinatif ya. Biasanya cenderung terampil dalam bidang seni, desain, musik, dan penulisan ya. Semuanya digabung ya dalam kelompok artistik ya. Biasanya mereka menemukan kepuasan dalam mengungkapkan diri secara artistik. Jadi ekspresif, dan biasanya banyak penemuan-penemuan penciptaan, pembuatan barang-barang baru yang bernilai artistik. Ini masuk kategori artistik seperti ini. Kemudian yang ketiga ini sosial, dan menyukai sosial ini karakteristiknya adalah menyukai interaksi sosial dan membantu orang lain ya. Kemudian ini cenderung terampil dalam berkomunikasi, kemudian memberikan dukungan dan memiliki empati yang tinggi Bapak Ibu. Bidangnya cocoknya kesehatan ya, dokter itu sebenarnya termasuk sosial karena suka membantu membantu menyembuhkan orang ya, seperti itu. Guru dalam pendidikan dan juga pelayanan sosial dan lain-lain ya, ini termasuk kelompok sosial. Jadi kalau ada orang sosial jangan dipaksakan untuk bisa memahami kayak investigatif ya, mereka akan kesulitan karena memang karakteristiknya sosial ya. Seperti itu. Kemudian enterprising ini menyukai kegiatan kepemimpinan atau leadership, kemudian berbicara di depan umum dan berorientasi pada pencapaian tujuan, Bapak Ibu. Ya, ini biasanya mereka cenderung terampil dalam menjual, marketing ya biasanya. Ngomongannya manis seperti itu, bisa mempengaruhi orang lain, kemudian dalam bisnis dan memotivasi orang lain. Kalau orang suka memotivasi atau bisa jualan di depan orang, pinter ngomong, itu biasanya disebut dengan kelompok enterprising ya. Mereka ini menikmati tantangan dan kesempatan mempengaruhi orang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak gini, kayak contohnya saya berbicara di depan Bapak Ibu seperti ini, itu bisa mempengaruhi pola pikir seperti itu masuk kelompok kategori enterprising ya. Nanti akan ada siswa kita yang seperti ini. Dia tuh tidak pinter, misalkan dalam ilmu sains tidak pinter, tapi dia pinter ngomong, dia suka bawa-bawa temannya seperti itu, mempengaruhi temannya, bisa mempengaruhi orang, dan yang lain-lain ya, ini kategori enterprising. Nanti bakatnya di bidang enterprising. Dan yang terakhir, ini konvensional Bapak Ibu. Ini kebalikan dari realistik tadi Bapak Ibu. Yang realistik itu orangnya biasanya nggak suka di dalam ruangan, sukanya praktek-praktek bikin-bikin dengan tangan. Nah, sedangkan yang konvensional ini biasanya karakteristiknya suka di dalam ruangan kerjanya. Kerja kantoran, struktur, selalu berurusan dengan angka dan data, ada SOP-nya, standarnya kayak gini ya. Itu biasanya kebanyakan guru-guru TU ya.
TU, bagian tata usaha yang bisa memanajemen keadaan ini. Biasanya mereka ini cenderung terampil dalam organisasi. Organisasi itu terstruktur segalanya, pengaturan atau pekerjaan administratif ya. Bidangnya yang cocok seperti keuangan, akuntansi, administrasi. Cocok ini bagi mereka ya. Termasuk juga perpustakaan ya, menata buku, pokoknya sesuatu yang terstruktur, menata rapi seperti itu, ini karakteristiknya konvensional seperti itu. Nah, untuk itu semua kita akan mencoba memanfaatkan aplikasinya. Seperti apa sih nanti yang akan kita dapat dari pemanfaatan tes Riasek ini? Oke, saya buka dulu praktek minat karir ya. Jadi kita seperti biasa pakai aplikasi yang berbasis Excel Bapak Ibu seperti ini. Kita buka, caranya cukup klik 2 kali seperti ini. Nanti aplikasi akan terbuka dan jika bisa pakai Excel 2010 ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini lebih cepat dan lebih stabil. Oke. Untuk menjalankannya pastikan mengaktifkan makro dan di sini untuk versi terbaru ya, ini Windows terbaru 2002 biasanya akan diblokir. Nanti ada caranya seperti ini, klik kanan pada properties. Kalau untuk versi 2010 ini kami sarankan dipakai ya, karena lebih normal dan lebih cepat. Ya, kita klik makronya. Nah, ini adalah aplikasinya untuk menganalisis karir ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada menu utama dan fungsi menu utama ini berisi tombol-tombol menu atau link-link sama fungsinya dengan yang ada di atas. Kemudian di sini juga ada angket yang berbentuk fisik, jadi bisa kita ganti. Bapak Ibu tadi ada angket online, ada juga pilihan angket yang offline. Jadi jika misalkan di sekolah nggak memungkinkan siswanya pakai HP atau ada akses internet, bisa menggunakan cara adat ya, atau cara tradisional apa itu? Ya angketnya dicetak, siswanya ngisi ya, seperti itu. Angketnya sudah tersedia, ini pertanyaannya ada 90 untuk standarnya ya. Nah, cara jawab angketnya itu kalau dijawab iya, maka diisi seperti ini, dicentang. Jika jawab tidak, dikosongkan saja. Nah, seperti ini cara ngisi angketnya. Tapi ini nanti yang dibagikan ke siswa dalam bentuk kertas ya, fisik. Oke. Nah, jadi guru sebenarnya dalam aplikasi ini cukup melakukan 2 langkah, yaitu cetak angket kemudian diberikan ke siswa. Dari hasil siswa itu direkap ke dalam aplikasinya itu saja. Sisanya nanti otomatis akan dianalisis oleh aplikasi ya. Oke. Nah, ini hasil angketnya ya. Ini angket manual baru kita inputkan data. Setelah angket dikasih ke siswa, diisi baru diinputkan data di sini. Nah, untuk input datanya ada banyak cara. Cara adatnya, cara tradisional atau cara warisan leluhur yaitu ketik langsung seperti ini. Ali Budi. Ini cara yang pertama ya. Mungkin butuh banyak waktu. Cara yang kedua kita bisa impor dari Dapodik dengan mengklik tombol Dapodik di sini. Silakan diklik yes. Silakan minta diekspor data Dapodik dari sekolah nanti berbentuk Excel seperti ini. Baru kita open. Maka data dari Dapodik itu bisa kita ambil dan kita pindahkan ke dalam aplikasi ini secara langsung. Nah, ini akan mempermudah dan mempercepat kinerja kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, saya percepat ya, nggak apa-apa. Paling saya ulangi lagi sekitar 5 menit ya, biar nanti gambarannya nggak terputus-putus. Nah, berikutnya kalau sudah dikelola, silakan mau diurutkan. Ini ada pengelolaannya, mau urut dari kelas IPS, misalkan dari Z ke A. Nah, seperti ini. Baru kita pindahkan ke halaman input data. Nah, ya, kita tunggu sebentar. Ya, kita klik dari Dapodik masuk ke input data ya, prosesnya seperti ini. Nah, kalau sudah ini data inputnya sudah masuk ya, otomatis sudah ini datanya enak ya. Nah, berikutnya cara yang lainnya, misalkan Bapak Ibu di sekolahnya ada absen berbentuk Excel, silakan seperti ini Excel standar, di copy aja, di blok, Control Tab, taruh di sini, kemudian tinggal di paste maka datanya langsung masuk. Ya, ini lebih gampang. Cara kerjanya mirip Microsoft Office ya.
copy paste kayak Microsoft Word sebenarnya. Syaratnya satu, tapi Bapak Ibu harus paham komputer gitu aja ya. Ini sebenarnya mudah ya, asal jadi kebiasaan itu mudah seperti HP ya. Awal-awal kita merasa nggak bisa, tapi setelah kita pegang bisa kok ya. Oke. Nah, ini beberapa cara untuk input data siswa ya. Nah, kemudian untuk jawaban angketnya, kalau dijawab ya seperti tadi, dikasih centang, ini ada informasinya. Kalau dijawab ya diisi sembarang karakter. Kalau dijawab tidak, maka dikosongkan aja. Jadi kayak gini, dikasih huruf V ya. Termasuk Bapak Ibu ngasih huruf X itu akan dijawab, dianggap jawaban iya ya, bukan karena X itu tidak ya. Jawaban tidak itu menurut aplikasi ini adalah kosong atau nol ya, seperti itu. Oke, itu cara untuk input datanya. Nah, ini yang offline. Bagaimana yang online? Bapak Ibu tadi sudah melakukan tes online melalui tes yang kita berikan tadi, 5 menit tesnya, bisa kita panggil ya tes online-nya yang ini, dan ini hasil jawabannya. Syaratnya nanti Bapak Ibu di Google Sheet-nya setelah dikelola nanti dibagikan dulu di sini. Kemudian yang ini akses umumnya ini harus diganti dulu siapa yang memiliki link ya, seperti itu. Baru selesai, baru kita copy alamat yang ada di atas ini. Oke. Nah, di alamat ini, oke, kita masukkan dulu settingnya. Linknya itu ada di sini ya Bapak Ibu. Ini dihapus dulu yang ada. Kemudian Bapak Ibu klik 2 kali dan masukkan ke diri, Ctrl V, dipaste link dari Google Sheet tadi. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke angket, ke input data. Nah, di sini Bapak Ibu klik aja tombol impor dari Google Sheet. Nah, jadi data tadi yang Bapak Ibu lakukan secara online, angket online itu akan dipanggil oleh aplikasi secara cepat. Nah, ini sudah berhasil impor data. Ya, ini sudah selesai. Jadi data sekitar 500 peserta yang dilakukan hanya 5 menit ya Bapak Ibu tadi. Itu bisa langsung dipanggil. Oke, kita buat dulu kolom ke bawahnya itu 550. Jadi asik juga ya kita melakukan tes secara serentak. Mungkin untuk soal 90 ini butuh waktu sekitar 15 menit atau 20 menit Bapak Ibu. Dan data sudah terkumpul. Ini saya geser ke bawah, paling bawah, ya 520 peserta. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai tugas Bapak Ibu. Biarkan aplikasi ini menganalisis otomatis. Oh iya, sebenarnya di analisis terakhir, itu sebenarnya soal itu harus ada tambahan, itu fokus karir ya. Nah, oke, nanti kita bahas belakangan aja. Nah, dari sini Bapak Ibu akan terlihat hasilnya di setiap peserta seperti ini. Ini untuk urutan pertama, Ibu Ventri Yarista Mayangsari, ini social enterprising ya, 28%. Nah, di sini langsung terlihat Bapak Ibu ada pilihan-pilihan mana saja deskripsi mau ditampilkan atau tidak ya, kepribadian kita tampilkan aja semua. Mata pelajaran pendukung, kemudian jurusan kuliah, kita tampilkan aja semua, biar banyak ya datanya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya untuk Ibu Ventri Yarista Mayangsari, sosial dan enterprising ya dominannya. Sini langsung terlihat. Deskripsi bidang minatnya, ini kalau sosial, ini suka melatih, mengajar, memberi informasi, suka membantu, mengobati atau menyembuhkan, melayani dan menyapa ya, terkait sama bidang minatnya. Untuk sosialnya, untuk keterampilan kuncinya ini berkomunikasi secara lisan dan tertulis, peduli, mendukung, melatih, bertemu ya. Sama enterprising-nya suka bertemu orang, memimpin, berbicara dan lain-lain. Termasuk ini kepribadiannya, yang ini bidang minatnya ya Bapak Ibu. Oke, analisisnya. Untuk kepribadiannya, ini untuk sosialnya senang membantu atau mengajari orang lain. Memang guru itu termasuk dari bagian sosial Bapak Ibu. Kemudian profesi yang cocok ini umumnya terkait dengan kerjasama secara intens dengan orang lain atau mempelajari informasi atau memberitahu informasi ya. Termasuk enterprising-nya ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian mata pelajaran yang mendukung keterampilan Bapak Ibu.
Untuk sosial ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sejarah, prakarya. Oke. Enterprising-nya ini TIK, bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian jurusan kuliah untuk sosial ini biasanya ilmu komunikasi, bahasa Inggris, studi lingkungan, studi internasional, sejarah, BK ya, termasuk sosial. Kemudian karir, ya karir yang cocok untuk kategori sosial ini biasanya guru, terapis, pemandu wisata, perawat, hakim, konsultan, ya. Dan seperti itu ya kurang lebih. Untuk enterprising-nya karir yang cocok ini adalah pengacara, psikolog, manajer, marketing, pengusaha, sales dan lain-lain. Nah, kemudian tadi sebenarnya untuk soal yang asli itu ada satu tambahan angket, ini namanya angket lanjutan, nanti hasilnya adalah fokus karir ya Bapak Ibu. Nah, disinilah angket lanjutan ini Bapak Ibu, jadi ada 2 angket sebenarnya yang diteskan secara langsung. Nah, di angket lanjutan ini setelah siswa itu mencoba mengisi kepribadian diasek tadi, mereka ini harus mempertimbangkan, saya pengen jadi apa. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu jadi paradigma bagi kita ya, bahwa tidak semua orang itu harus seperti kita. Tidak semua pekerjaan itu seperti pekerjaan kita ya. Jangan pernah menganggap pekerjaan kita yang terbaik. Kenapa? Karena setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Oke. Jadi ini pertimbangan-pertimbangannya antara kiri dan kanan. Jadi ini berbeda sekali Bapak Ibu ya. Dari prinsip dan pola pikirnya berbeda. Jadi siswa itu dituntut untuk bisa memahami ini. Saya pengen apa? Saya pengen kerja apa? Oke, lihat pertimbangan 1 dan pertimbangan 2. Nanti dicentang aja ini. Saya pengen bekerja di dalam ruangan atau di kantoran, atau saya pengen bekerja di luar ruangan. Itu jelas yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu sendiri juga tahu ya, Bapak Ibu suka di dalam kantor atau nggak betah ada di kantor ya, sukanya di outdoor. Atau kemudian berikutnya, saya suka bekerja dengan orang lain, atau saya suka bekerja sendiri, atau jadi wirausaha, atau outsourcing ya. Itu jelas sesuatu yang berbeda. Kemudian saya bekerja menggunakan pendidikan, keterampilan, dan bakat ya. Atau saya bekerja dengan kesempatan mengerjakan hal-hal baru yang di luar pendidikan saya, seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang pengen seperti itu. Kalau kita sebagai guru biasanya pilihan yang ini. Saya bekerja sesuai dengan ijazah saya. Guru BK maka saya ngajar BK ya. Tapi ada juga orang saya pengen itu tapi saya tidak punya ijazahnya. Ya, ada orang yang memang punya pemikiran seperti itu. Kemudian saya pengen bekerja dalam jam yang tetap, jam kerja yang tetap. Berangkat jam 7, pulang jam 3 ya, seperti itu. Atau ada orang yang nggak mau kerja seperti itu. Saya mau fleksibel. Suka-suka saya mau kerja malam, mau kerja subuh, mau kerja siang ya, seperti itu. Itu pilihannya. Kemudian saya pengen bekerja dengan fokus 1 atau 2 hal pekerjaan, atau saya pengen banyak tugas nggak ada masalah ya, seperti itu. Kemudian melakukan beberapa pekerjaan fisik ya, atau melakukan banyak kegiatan fisik. Kemudian ini lagi yang penting Bapak Ibu. Saya pengen bekerja dengan pendapatan tetap, katakanlah 5 juta atau 10 juta sebulan. Tapi ada orang nggak mau Bapak Ibu. Penghasilan tetap seperti itu tidak ada. Ada orang yang nggak mau. Pengennya apa? Saya pengen dapat kerja proyek, walaupun saya tiap bulan tidak dapat bayaran, tapi setelah saya dapat gaji saya bisa untuk dimakan 1 tahun ya. Ada yang seperti itu. Saya pengen mendapatkan pendapatan yang saya mau meskipun tidak tetap. Jadi Bapak Ibu kalau di perusahaan-perusahaan besar, terutama di Jakarta, dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta. Jadi pertama kali kita masuk, kita kan ditanya, kamu minta gaji berapa? Sini. Awalnya saya kaget ya karena nggak seperti itu. Standar kan kita pakai UMK seperti itu, atau UMR ya. Jadi di Jakarta di perusahaan saya itu Bapak Ibu, gaji tertinggi dari istilahnya country manager itu 150 juta Bapak Ibu. Di bawahnya direktur itu sekitar 70 juta. Di bawahnya lagi manajer 35 juta ya. Saya kaget saat itu. Oh, ternyata kayak gitu penghasilannya ya. Apalagi untuk proyek-proyek di sana Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat saja artis ya. Artis itu kerjanya tidak serius, apalagi yang komedi-komedi itu. Kalau kita kerjanya serius ya sebagai guru, tapi kalau artis kerjanya itu tidak serius,
sambil humor-humor seperti itu, tapi bayarnya serius Bapak Ibu. Mereka sekali show itu bisa dapat 50 juta 1 jam Bapak Ibu. Berbeda dengan kita ya. Kita kerja serius, ya HR-nya juga tidak serius Bapak Ibu. Kerja 1 bulan baru kita dapat penghasilan seperti itu. Ya, ada sih orang yang pengen seperti itu ya. Tidak mau pendapatannya tetap seperti itu. Oke, kemudian memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting, ya. Ini artinya kita bekerja sama atau sayalah orang yang bisa menentukan keputusan ini. Artinya saya jadi pemimpinnya, gitu ya pilihannya. Kemudian saya pengen bekerja di satu tempat atau saya pengen kerja saya berpindah-pindah ya, jadi petualang seperti itu. Dan yang terakhir ini pilihan juga. Saya pengen bekerja dekat dengan keluarga atau saya pengen bekerja di kota lain bahkan di negara lain. Nah, ini penting jadi pertimbangan sejak awal merencanakan seperti ini. Baru kita lihat selanjutnya silahkan siswa itu di searching di internet di mana-mana dia dapat mencari informasi pekerjaan yang seperti ini tuh ada di mana. Setelah itu mereka pasti akan menemukan ya apa pekerjaan yang cocok bagi saya. Baru ditulis di sini ya. Oh ternyata saya pengen jadi jejak petualang ya seperti itu. Host, pengen jadi host atau jadi artis ya. Terserah pengen jadi pilot. Ternyata tidak semudah kita mengatakan saya pengen jadi pilot. Ya nggak seperti itu. Saya pengen jadi pilot tapi ternyata saya tidak betah bekerja di luar ruangan. Itu nggak mungkin ya Bapak Ibu. Oke, baru siswa nanti akan ada gambaran pada gambaran kepala siswa. Oke, nanti dari fokus karir tadi akan bisa masuk di sini ya. Oke. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas semua nanti bisa lama. Oke. Nah, dari hasil ini kita akan coba cetak. Kita lihat peserta nomor 2, Ibu Nurul Zalfa Putri Winandri, ini sosial konvensional. Nah, konvensional ini jelas orangnya terstruktur, rapi, sesuai dengan aturan. Kalau nggak sesuai aturan, misalkan kita biasa menaruh barang-barang di meja, kalau tidak pada tempatnya, ini biasanya agak sedikit kurang enak ya. Biasanya ada respon dari karakteristik konvensional. Dan semuanya nanti bisa dipelajari di sini ya Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, ini juga ada tanda tangan. Tanda tangan ini bisa kita ubah, bisa kita tambahkan di sini ya. Ditampilkan aja agar hasilnya bagus, logo dan tanda tangan. Stempel juga ini tampilkan. Dan ini bisa kita cetak langsung dalam bentuk PDF dengan mengklik tombol PDF di sini. Ini dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 ya. Nah, nanti akan dicetak PDF fungsinya untuk file digital ya. Paperless Bapak Ibu, itu sangat disarankan di era sekarang ini. Apa? Kenapa? Karena kertas itu sebenarnya membunuh pohon Bapak Ibu. Jadi menebang pohon kertas itu. Kalau di era digital ini, kalau bisa digital kenapa tidak ya? Semua siswa zaman sekarang saya yakin sudah punya HP ya, minimal punya WhatsApp. Jadi hasil laporannya itu bisa kita ini sudah dibuat dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, nanti tinggal dikirim aja ke WA ya, WA siswa atau mungkin kalau hanya untuk dokumen sekolah silahkan. Langsung terlihat ini Bapak Ibu analisisnya ya. Oke. Ini langsung dibuat secara otomatis, misalkan 100 siswa ya buat aja 100 siswa kayak tadi ya, otomatis. Termasuk juga mencetak, ini bisa sama, cetak langsung banyak seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Untuk foto juga bisa Bapak Ibu, ini fotonya tinggal diedit saja, nama nomor induknya ini harus sesuai. Jadi misalkan ini siswa nomor 1, Ibu Ventri ya, kalau nggak salah 1000, ini ada fotonya, ditaruh saja fotonya di folder foto, namanya sesuai dengan nomor induk seperti ini ya 1001, maka nanti ini fotonya langsung tampil ya seperti ini. Sorry, siswa nomor 1. Nah yang ini Ibu Ventri. Nah fotonya sudah tampil, kebetulan contoh saja. Nah berikutnya ini ada output rekap keseluruhan dalam satu kelas atau keseluruhan kelompok Bapak Ibu, langsung terlihat ya analisisnya. Ini biasanya kalau diperlukan dalam skala makro ya. Misalkan saya ingin melihat di kelas ini kelompoknya seperti apa, terlihat semuanya.
Oke, dan terakhir ini grafik ya dalam satu kelas keseluruhan siswa. Untuk yang realistik 21 orang, investigatif 17 orang, artistik 27 orang, dan semuanya terlihat ya di sini. Oke, di sini juga ada cover kalau mau dicetak buat laporan ke kepala sekolah misalkan ya. Oke, nanti di print, di bundle ya analisisnya. Kemudian di sini ada konsepnya, Bapak Ibu kalau mau mempelajari juga semua di sini ada kepribadiannya setiap ini mau dijadikan lampiran di belakang juga bisa ya, ada semua. Banyak ya, ini baca-baca sendiri aja termasuk pakar-pakarnya di sini langsung ada gambarannya. Oke, kami kira begitu, nggak usah panjang-panjang, ini masih banyak tapi ini nggak urgen, nanti dieksplorasi sendiri. Nah, inilah gambaran dari aplikasi Minat Karir. Jadi perencanaan siswa ya menuju masa depannya itu kita sudah tahu sejak awal dia mau kemana, dan ini ada analisis kepribadiannya menurut teori Holland. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. PowerPoint-nya tadi belum selesai. Oke, nah setelah kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik kepribadian untuk karirnya, bisakah kita membangun tim unggul dalam karir para siswa sejak dini? Jawabannya pasti bisa ya, pasti sudah karena sudah dijelaskan dari tadi. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Dengan mengkombinasikan tim siswa, yaitu antara realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin kita sering mempelajari kecerdasan abad 21 ya. Di kecerdasan abad 21 tidak ada orang yang pinter. Orang pinter itu nggak akan sukses kalau satu orang. Tapi yang ada adalah kolaborasi ya. Ada 3 kecerdasan abad 21 ya. Salah satunya adalah kolaborasi ya, berpikir kritis, kolaborasi dan lain-lain. Nah, jadi misalkan ada siswa yang investigatif, dia itu karakteristiknya adalah ilmuwan. Nah, ilmuwan itu dia bisa menciptakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menjual, Bapak Ibu. Dia bisa membuat sesuatu, tapi dia tidak bisa menjual. Sama dengan artistik. Dia bisa membuat karya sesuatu, tapi tidak bisa menjual, tidak bisa mengkomunikasikannya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Yaitu menggunakan siswa yang memiliki karakteristik enterprising. Jadi pembentukan teamwork itu penting dengan melihat karakteristik ini. Kemudian seandainya mau bangun perusahaan, sekarang bikin perusahaan gampang Bapak Ibu. Mau daftar ke pemerintah cukup bayar 50.000 ya. Ada SOS itu apa? Mudah ya, perusahaan perorangan ya, mudah. Nah, di era sekarang era milenial ini banyak sekali startup yang dibangun oleh anak muda Bapak Ibu. Nah, itu usaha-usaha seperti itu terutama di bidang teknologi itu sangat gampang dijangkau dan tidak memerlukan biaya banyak. Yang diperlukan adalah kekompakan tim, Bapak Ibu. Dan support dari pemerintah itu sangat besar sekali. Kemarin saya pernah dapat itu pendanaan startup, itu dananya per orang itu sekitar per perusahaan itu ya, per usaha sekitar 300 juta Bapak Ibu. Itu hibah. Saat itu Kemenristek Dikti yang dapat itu 400 ya, 400 bukan 400 satu orang, bukan, itu bukan kompetisi. 400 penemuan inovasi dapat pendanaan kurang lebih 300 sampai 500 juta 2019. 2021 ada lagi dan sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa kita yang bisa melakukan mendapatkan inovasi atau penemuan, segera dibentuk tim dengan memanfaatkan ini ya. Dan apa? Jadi bukan hanya sekedar siswa kita menemukan ini terus ikut lomba menang gitu aja selesai. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa biarkan mereka tinggi Bapak Ibu. Yang punya apa namanya ruang guru itu sebenarnya mahasiswa ya, mahasiswa awalnya. Eh, Belvara itu ya, itu kekayaannya triliunan sudah ini Bapak Ibu. Di usia enggak. Ya, di usia muda mereka menjadi orang kaya dengan cara mendapatkan investor, Bapak Ibu.
Bagaimana dia bisa sukses? Yaitu membangun tim, ya. Membangun tim. Timnya bagaimana? Membangun tim yang baik, yaitu melihat data-data ini, Bapak Ibu. Oke lah, si Belva ini adalah investigatif ya, penemunya. Sama dengan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook ya. Dia tuh gini, tidak bisa dia menjual kalau tidak berkolaborasi dengan bagian yang lain, bagian enterprising, bagian sosial, bagian realistik dan konvensional. Semuanya itu perlu ya Bapak Ibu untuk membangun sebuah tim. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari tahapan perjalanan karir ya. Jadi karir awal itu masa pertumbuhan, anak di usia 15 tahun ini tahapannya, yaitu tahapan ini diakhiri dengan adanya konsep ya. Mereka belajar dulu konsep-konsep minat dan kemampuan seperti ini kita belajar. Kemudian nanti penjajakannya di usia 15 tahun sampai 24 tahun setelah lulus kuliah, ini orang sudah mulai berada dalam tahap penjajakan. Dalam usia ini mereka mulai menggali beberapa keahlian ya, mulai mengasah keahlian di awal, tingkat awal ya. Dan mencoba untuk bekerja, awal bekerja. Digaji berapapun nggak ada masalah karena mereka sebenarnya tujuannya untuk belajar. Kemudian di usia 25 sampai 44 tahun ini namanya pemantapan, Bapak Ibu. Ini biasanya mereka terus-menerus bekerja, melakukan pengujian terhadap kemampuannya ya yang dimiliki ya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Kemudian di usia 45 sampai 65 ini biasanya pemeliharaan. Setelah usaha kita sudah terlihat, biasanya kita pelihara sampai kita usia 65, jangan sampai turun seperti itu ya. Untuk mencari jadi dia tidak akan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru Bapak Ibu. Berusaha mempertahankan usaha yang ada. Melainkan akan mempertahankan pekerjaan yang sekarang. Dan yang terakhir ini masa kemunduran Bapak Ibu. Pasti ya, di mana di usia 65 tahun ya, di mana tahap ini seseorang berada dalam tahap kemunduran yang umumnya tidak lagi bekerja atau masa pensiun. Nah ini gambaran karirnya ya, karir petnya. Nah, perlukah siswa kita melakukan perencanaan karir? Jawabannya pasti perlu ya, karena sudah terlihat ada petanya semuanya. Jadi kalau tidak dilakukan perencanaan karir, ya terserah, nanti kita akan bahas ya. Nah, apa sih manfaatnya merencanakan karir bagi siswa? Yang pertama, setelah siswa mengetahui bahwa career path atau jalur karir saya itu seperti ini, maka mereka akan dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri. Oh ya, saya ingin jadi ini, maka saya siap seperti ini ya. Jadi dia akan memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siswa itu jadi lebih fokus dan lebih termotivasi dalam memutuskan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan saya. Ya, seperti itu. Saya pengen ini. Oh ya, saya termotivasi, saya lebih fokus ya. Mereka karena sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Dan yang berikutnya dapat mengidentifikasi minat bakat ya melalui tes tadi. Jadi tahu saya ini karakternya ini, cocoknya itu memang ini ya, pasti ikut sesuai dengan kepribadian ya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik itu dapat meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah mengincar, misalkan ada pendaftaran PNS, ya sudah tahu karena saya pengen jadi guru. Ada pendaftaran BUMN, mereka sudah tahu, pasti akan dilihat terus link-link informasinya terkait ini. Sama dengan Bapak Ibu ikut webinar ini, pasti ikut sosial media kami. Oh ini webinarnya asik, menarik, pasti diikuti ya. Kenapa? Karena ada minat, ada passion ya di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, siswa ini membantu siswa dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam dunia kerja ya. Jadi mereka sudah siap dengan keadaan lingkungan dunia kerja. Seperti di awal tadi kita lihat isu-isu yang terakhir ya, banyak PHK seperti itu. Dan itu kalau siswa sudah tahu alur karir ya, bagi mereka itu bukanlah sebuah masalah. Mereka akan dengan lincah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Itulah generasi milenial yang memang benar-benar sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, silakan pilih Bapak Ibu.
Apakah kita membiarkan nasib menentukan karir masa depan siswa kita, sehingga siswa kita itu tidak dapat melihat tantangan masa depan mereka? Ya, biarkan saja sudah, apa kata takdir ya. Efeknya apa Bapak Ibu? Seperti ini, mereka tidak semangat belajar ya Bapak Ibu. Atau bahkan kalau pelariannya pacaran ya, ini yang banyak terjadi. Bukan hanya siswa, sampai mahasiswa pun tidak ada semangat untuk belajar dalam menggapai karir masa depannya seperti itu. Atau yang kedua, fokus sejak dini merencanakan karir masa depan siswa sehingga siswa punya arah dan tujuan yang jelas dan rencana masa depannya seperti itu. Nah, ini contohnya. Siapa ini Bapak Ibu? Ini Mark Zuckerberg Bapak Ibu. Yang punya Facebook, dia membuat Facebook itu di usia muda, di semester 2 kuliah, awalnya iseng-iseng. Sekarang kekayaannya itu mungkin lebih banyak dari APBN Indonesia. Ada separuh APBN Indonesia milik satu orang Bapak Ibu. Ini sejak usia mahasiswa. Yang ini Bapak Ibu tahu? Ya, ini adalah Elon Musk. Dia usia 12 tahun, suka bikin game tentang pesawat perang. Kemudian di usia dewasa dia bisa menciptakan satelit, pengorbit satelit. Dia yang punya mobil Tesla. Dan satelit-satelit kita itu semua rata-rata melalui perusahaannya Elon Musk ini. Dia orang terkaya di dunia. Ini yang terkaya daripada yang lain-lain. Karena ini jelas real. Ya, mereka melakukan ini usia 12 tahun bikin game, orang tuanya langsung tahu, oh anak saya di bidang ini, antariksa. Maka orang tuanya benar-benar fokus mengarahkan anaknya ini ke bidang antariksa. Sampai sekarang dia menjadi perusahaan CEO banyak perusahaan, Bapak Ibu. Tapi yang paling utama adalah SpaceX ya, pengorbit satelit internasional. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah Edward Snowden. Jadi di usia muda, dialah orang yang menyebarkan data Amerika ke seluruh dunia, yang membocorkan data CIA Amerika ya. Di usia saat itu masih muda, kalau nggak salah 24 tahun atau 26 tahun. Bapak Ibu, mereka berani ambil keputusan besar di saat usia muda, berbanding terbalik dengan pemuda-pemuda kita Bapak Ibu ya. Mungkin yang nggak semuanya sih, tapi sebagian pemuda-pemuda kita di usia kuliah itu tidak mikir gini, tidak berani ambil keputusan besar Bapak Ibu. Yang sedangkan anak-anak di barat sana usia muda itu sudah berani ambil keputusan besar dan hasilnya mereka menjadi milioner di usia di bawah 30 tahun Bapak Ibu. Nah, hubungan minat karir dengan kurikulum merdeka ya. Ini contoh ya. Jadi di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada lagi jurusan IPS ya. Untuk IPA IPS tidak ada penjurusan di khusus SMA ya. Kenapa? Karena pemerintah ini sudah fokus pelajaran itu sesuai dengan minat karir siswa. Nanti ada tes riaseknya juga sama bisa dilakukan. Namanya pilih mata pelajaran. Nah, siapa yang melakukan ini? Jelas guru BK Bapak Ibu. Ini jelas ini loh ini. Ini sesuai minat bakatnya dengan panduan bimbingan guru BK ya. Ya, oke. Jadi selanjutnya pertanyaan besar, apakah sekolah sudah melakukan yang terbaik untuk membantu siswa menemukan dan merencanakan minat karir siswanya sejak dini? Atau tetap saja biarkan siswa kita memiliki nasib dan biar nasib yang menentukan masa depan mereka ya. Ya, terserah Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu sudah ingin membantu siswa, silahkan. Pertanyaannya, apakah mau dijalankan di sekolah kita? Atau sekolah kita siap menjadi sekolah yang unggul dalam membantu siswa merencanakan karir masa depan sesuai dengan kepribadian siswa sejak dini ya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Saya kira pas ya, 1 jaman. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka aja langsung diskusi. Monggo langsung saja buka mic-nya. Siapa yang ngomong pertama bisa langsung bertanya. Ya, Silakan. boleh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ishak. Ibu silakan. Ya, saya Bu Ijum dari Jakarta Utara, SMKS Ibu. Gunung Jati. Bu Ijum. Ya, saya memang bukan guru BK ya, tapi paling tidak membantu guru BK dalam memberi support ke siswa-siswi. Kebetulan sekolah saya ini SMK-nya hanya ada 2, akuntansi dan perkantoran.
di mana siswa-siswa itu memang banyak yang nyasar masuk ke sekolah karena mungkin program pemerintah sekarang itu sistemnya membuat siswa itu tidak masuk ya ke negeri, ke jurusan yang dia minat gitu loh. Sekarang ini banyak yang terbuang-buang. Jadi katakanlah masuk ke sekolah saya dengan terpaksa gitu loh. Jadi di situ saya memotivasi mereka, kamu sudah masuk ke sekolah yang sudah kamu inginkan, walaupun terpaksa. Di sini adalah SMK adalah tenaga siap kerja. Jadi kamu harus fokus pada kerja. Saya begitu kan. Bukan anak SMA yang berbeda dengan SMK. Jadi saya memberikan motivasi seperti itu. Jadi yang tadinya mereka uring-uringan belajar, gua ngapain sih di akuntansi? Gua nggak ngerti akuntansi. Tapi saya bilang, paling tidak kamu harus mengerti neraca rugi laba. Kalau kamu orang tua bangun rumah, itu beli pasir 1 kubik, 1 truk itu dicatat, saya bilang ya. Kamu jadi mengerti beli semen berapa sak, saya jadi mengerti. Saya memberikan motivasi begitu saja. Jadi mereka, oh iya ya, katanya ngebangun rumah itu mesti ada catatan. Iya, saya bilang gitu. Jadi kalau kamu salah masuk pengen ke montir, di montir pun nanti beli alat-alatnya itu onderdil tuh mahal, saya gituin. Jadi nggak salah kamu masuk sini, jadi kamu malah mengerti gitu. Jadi begitulah saya memberikan motivasi kepada anak sekarang yang sistem masuk ke sekolah itu membuat mereka pusing. Ya. Terima kasih. Oke, wah keren sekali ya Ibu. Jadi Ibu di sini bisa kita lihat memiliki karakteristik entrepreneur ya, dapat memotivasi siswa, dan itu nggak semua dimiliki banyak guru loh Ibu ya. Beruntung ya sekolah Ibu punya Ibu Ijum yang bisa memotivasi siswa seperti itu. Masya Ya, Allah. oke, baik. Halo. Monggo silakan Bapak Indra ya. Siapa? Iya Pak Ali. Oke, Iya Pak. silakan Pak Indra. Iya Pak Ali dari Indrawan Agus Putra, Pak Ali dari SMA Negeri 2 Palembang, Pak Ali. Oke. Iya Pak. Sebelumnya kami pernah membahas juga Pak mengenai materi kita kurikulum merdeka, mengenai minat bakat siswa ya Pak ya. Namun yang jadi pertanyaan saya di sini Pak, kita mungkin banyak terkendala di setiap sekolah adalah aplikasi Pak. Nah ini ya Pak ya. Mungkin masih banyak beberapa guru BK termasuk sendiri alhamdulillah adalah guru BK-nya juga ya. Kami bertiga di sana karena memang jumlah siswanya lumayan banyak ya Pak ya, hampir sekitar 1000-an ya. Wow. Itu juga di negeri kita ini Pak, kendalanya adalah masih banyaknya guru BK yang belum paham mengenai masalah kepribadian seperti itu. Kebetulan juga Pak, saya juga dari psikologi Pak. Jadi saya memahami itu ya Pak ya. Ada 4 kepribadian itu, sanguin, melankolis, pragmatis, dan pragmatis ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita persamakan di sini hampir sama sebenarnya Pak dengan yang aplikasi yang ada seperti RMIB yang pada saat ini kita lakukan. Namun bagaimana ya Pak ya? Aplikasi ini kita tidak semua ada gitu loh. Tidak semua tahu gitu bagaimana cara mendapatnya. Mungkin hanya harus beli atau apapun itu. Mungkin itu saja Pak yang mau saya tanyakan gitu. Gimana sih cara mendapatkan aplikasinya seperti itu? Itu yang pertama Pak, pertanyaan saya Pak ya. Dan yang terakhir Pak, saya harapkan aplikasi-aplikasi yang seperti ini berkembang gitu. Dengan adanya ini dapat membantu siswa-siswa kita yang saat ini belum tahu masalah minat bakat karirnya gitu ya Pak ya. Saya juga kadang apalagi mereka yang udah ada di negeri, kita udah nggak ada IPA IPS tadi gitu kan Bapak ya. Udah nggak ada sistem IPA IPS lagi. Jadi pertanyaan keduanya Pak menurut saya adalah bagaimana gitu loh menanamkan ke siswa kita ini supaya dia mau untuk konseling, karena kadang guru BK itu kadang pandangannya gimana gitu Pak. Mungkin itu yang harus menanamkan image jadi guru BK, agak susahnya di situ Pak. Suka mungkin dicap sebagai ya suka rajia, jadi suka takut dia kayak nganggap kita ini kayak polisi siswa gitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan ke Pak, mungkin di koridor. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Indrawan Agus Putra. Jadi untuk yang pertanyaan pertama kita jawab di belakang aja Bapak, kita bahas ini. Nanti kita bahas di belakang. Langsung pertanyaan kedua tadi, bagaimana guru BK menyikapi ini, siswa itu takut dengan guru BK. Ini dipertanyakan sebenarnya kalau seperti ini, apakah guru BK-nya sudah dekat dengan siswa? Perlu kita tahu prinsip dasar guru BK ini adalah sahabat siswa ya.
Jadi bukan polisi bagi siswa, tapi sahabat siswa. Dan dengan untuk mengetahui ini semua, guru BK sering melakukan tes-tes seperti ini, Bapak Ibu. Melakukan analisis diagnostik seperti ini ya. Nanti pasti setelah melakukan ini, pasti siswa akan bertanya sih, oh Pak, saya seperti ini. Itu akan menimbulkan kedekatan antara guru BK dengan siswa. Sering-sering melakukan hal-hal seperti ini. Baik itu gaya belajar, kecerdasan majemuk, minat karir, dan lain-lain ya, sering-sering. Maka itu secara otomatis nanti Bapak Ibu akan lebih dekat dengan siswanya. Itu saja sih sebenarnya. Dan untuk perkembangan aplikasi ini insya Allah ya berkembang Bapak. Kita akan terus mengembangkan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, terutama terkait sama peningkatan kompetensi siswa seperti itu. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi karya dari anak bangsa. Ya, demikian. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kita jawab di belakang ya Bapak Ibu bareng-bareng. Oke, demikian. Baik Bapak Ibu, monggo yang lainnya. Saya Pak Ali. Oke, silakan Pak Muji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muji. Perkenalkan, nama saya Muji. Saya dari SMP Negeri 13 Kota Magelang, Jawa Tengah. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang menjadi paparan dari Pak Ali yang tadi disampaikan. Luar biasa sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Cuman begini Pak Ali, jadi yang namanya pendidikan di sekolah itu tidak semua sekolah itu mempunyai fasilitas yang memadai ataupun juga anak-anak yang sesuai yang kita harapkan. Ada kelompok siswa yang mana anak-anak itu lebih memang sangat potensial sekali dan dia masuk ke sekolah-sekolah yang favorit. Tetapi juga ada anak-anak yang notabene kemampuannya bisa dikatakan rendah. Nah, itu yang kemudian membuat kondisi anak-anak itu mempunyai kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, pembimbingan dan sebagainya di sekolah-sekolah tersebut. Nah, terkait dengan hal itu termasuk juga efek dari COVID-19 di mana anak-anak itu ada sifat kecenderungan kemalasan begitu. Nah, itu sehingga hasil dari anak-anak itu juga kurang optimal. Kami Bapak Ibu guru juga berusaha sekali untuk membimbing anak-anak, mendidik dan sebagainya. Tapi ada sifat kemalasan dari anak. Dan yang kedua, dukungan orang tua yang rendah. Sehingga hasilnya kurang optimal. Nah, terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan adanya tes psikologi, ada sebuah kebijakan di Kota Magelang bahwasanya kalau mengadakan tes kita menggunakan uang BOS itu tidak diizinkan. Jadi kita nggak ada anggaran terkait dengan itu. Nah, bagaimana upaya-upayanya untuk bisa kita membantu anak-anak untuk bisa mempunyai karir dan tersebut. Kemudian yang kedua, aplikasi ini sangat bagus sekali. Kalaupun gimana caranya kita bisa mendapatkan, syukur-syukur ada sedekah dari Pak Ali untuk bisa kami semuanya, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Terima kasih Pak Ali atas ilmunya, pencerahannya, dan kesempatannya. Pencerahan dari Pak Ali sangat kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, jadi tadi bagaimana cara kita untuk membuat motivasi bagi siswa ya. Nah, yang diperlukan adalah seorang guru yang memiliki karakteristik entrepreneur, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, ada nggak di sekolah kita guru yang memiliki karakteristik entrepreneur dan dapat mempengaruhi orang, terutama siswa kita? Jika ada, syukur, itu sering digunakan, silakan melakukan forum-forum. Tapi jika tidak ada, kami sarankan untuk mengundang. Ya, entrepreneur banyak Bapak Ibu, termasuk sejenis hipnoterapi, kemudian entrepreneur untuk pendidikan. Itu kalau Bapak Ibu lihat sekolah-sekolah swasta yang unggulan itu ya, yang biayanya mahal, itu mereka sering mendatangkan narasumber luar itu hampir setiap bulan. Jadi saya di daerah Probolinggo itu pernah melihat namanya sekolah miliknya PLTU, ya PLTU Python. Itu setiap bulan, entah 3 bulan sekali, itu memang benar-benar mendatangkan entrepreneur Bapak Ibu. Yang dilatih bukannya siswa, tapi juga mengupgrade pola pikir dari gurunya juga.
Jadi ilmu itu berkembang dan itu bisa kita dapatkan dari orang-orang yang memang benar-benar memiliki visi dan misi yang terbaru. Nah, itu tapi mungkin susah ya bisa kita dapatkan di sekolah, belum tentu kepala sekolah setuju. Terus kemudian bagaimana cara siswa itu tetap semangat ya? Salah satunya kita harus melakukan tes-tes seperti ini. Nah, setelah tahu, biasanya kalau kita melakukan tes IQ, Bapak Ibu, ini yang terjadi ya. Kita melakukan tes IQ di sekolah, pakai itu ya. Kemudian hasil tesnya cuma dikasihkan gitu aja ke siswa. Nah, itu kalau bisa sudah memiliki hasil tes IQ, itu diumumkan, dikasih tahu ke siswa bahwa misalkan hasil tesnya itu seperti ini. Apa yang harus dilakukan itu disampaikan juga ke siswa. Bukan hanya sekedarnya ini hasilnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi motivasi Bapak Ibu. Jadi misalkan hasilnya siswa ketahuan kayak kita misalkan kemarin ada yang ikut event kecerdasan majemuk ya. Siswa melakukan tes kecerdasan majemuk dan dia IQ-nya mungkin rendah. Tapi pasti ada kecerdasan lain yang dia mungkin tinggi ya. Ini bab kemarin, webinar kemarin ya, kecerdasan majemuk. Ada anak memang tidak pintar dalam IQ, tapi dia pintar dalam seni. Jangan heran kalau dia nanti bisa lebih kaya di usia muda, Bapak Ibu. Kalau sekarang banyak media untuk mengekspresikan keadaan seni ya, itu tes kecerdasan majemuk ya. Dan itu bagaimana cara yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memberikan motivasi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tidak ada siswa yang tidak pintar, semuanya pintar. Dan yang pintar di bidang apa yang itu yang harus kita support seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saran kami sih guru sering melakukan tes seperti ini, tapi hasilnya bukan hanya sekedar dikasih, tapi kita benar-benar ayo forum bareng-bareng dijelaskan. Ini akan menjadi motivasi Bapak Ibu. Nggak usah siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu saja ikut webinar ini, pasti semangatnya menggebu-gebu lagi ya. Yang rasanya sudah, aduh dari dulu 20 tahun mengajar, kok gini-gini aja. Tapi dengan sering mengikuti event-event seperti ini, kita akan upgrade. Ternyata enak ya kayak gini, banyak ilmu baru, kita saling share seperti itu. Itu sih sebenarnya. Sama kita lakukan dengan siswa kita seperti itu, saling share dan insya Allah pasti nggak akan malas lagi kalau siswa kita sering dapat motivasi-motivasi seperti ini Bapak Ibu. Ya, kami kira begitu. Untuk pertanyaan kedua, nanti kita bahasnya belakangan aja Bapak Ibu. Oke, kita di akhir nanti bahas masalah aplikasi ini. Monggo yang lain, 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Sudah 9:30 kasihan yang anu. Ada Pak, saya Oke, silakan. Izin Pak, saya dari Kota Sorong. Enggak, Ibu Rabida. Wah, Sorong ini sudah jam 12 ya Bu ya, hampir setengah 12. Hampir setengah 12 Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya guru BK di SMP Negeri 6. Saya mengajarkan kelas 9 tentang pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Peserta didik atau siswa-siswa saya ini memang antusias ya, antusias untuk mengikuti layanan saya tentang karir setelah lulus. Mereka banyak bertanya, Bunda, Ibu, saya ini kemampuan saya di bidang saya suka ngotak-ngatik komputer apa. Saya bilang, oh kalau begitu nanti mungkin bisa masuk ke STM, bagian di SMK, bagian komputer, boleh. Seperti itu. Banyak yang bertanya, tetapi masalahnya begini. Setelah saya memberikan layanan ini, saya hanya memberikan mereka angket yang sudah ada, yang saya perbanyak, tetapi saya belum masukkan kepada data yang tadi sudah Bapak sampaikan. Setelah kita buat angket itu secara apa ya Pak tadi itu terus dimasukkan ke dalam data Excel ya, seperti itu. Tapi saya tidak masukkan, tidak apa-apa. Saya sendiri yang tahu tentang karir siswa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini Pak. Anak-anak ini setelah dia sudah lulus SMP, dia kepinginnya masuk ke ada yang ingin masuk ke sekolah menengah atas, tetapi dia tidak diterima, rasa kecewa dia. Kok saya nggak terima? Padahal saya ingin masuk ke
SMA menengah atas. Akhirnya karena sudah tidak ada SMA yang SMA negeri yang dibuka, akhirnya anak ini masuk ke SMK. Tapi saya tetap memberi penyemangat, masuk saja nak, sesuai dengan kemampuan yang anak miliki, maunya masuk di jurusan apa, seperti begitu Pak. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, jadi yang pertama tadi kita sudah melakukan analisis, tapi hanya tidak didokumentasikan. Kami kira jangan Ibu. Jadi sayang ya kalau Ibu sudah memiliki data, dan data itu sebenarnya literasi itu sangat penting sekali. Literasi, bahkan sejak zaman dahulu kala orang yang belajar itu selalu mencatat. Dan sekarang mencatatnya pun sebenarnya gampang, sudah pakai teknologi, pakai komputer, itu bisa kita analisis dengan cepat ya, sayang sekali. Jadi kami sarankan Ibu saat melakukan tes seperti ini, itu dokumentasinya ada Bu, hasil rekapannya, dan sebisa mungkin literasi itu nyampe juga ke siswa. Jadi nanti dia tuh lulus dari sekolah Ibu masih punya catatan, oh ya hasil analisis saya termasuk realistik ya, tadi suka ngutak-ngatik komputer, itu kategori realistik. Realistik itu di mana saja yang mungkin untuk bekerja. Langsung terlihat gambarannya, nanti kuliahnya di mana, kemudian karakteristiknya seperti apa, hobi-hobinya seperti apa, mata pelajaran pendukung apa, dan kita akan tahu itu akan sangat bermanfaat bagi siswa Ibu. Jadi kami sarankan kalau melakukan tes ini itu tidak hanya sekedar disimpan di BK, tapi siswa juga tahu dan kita jelaskan sehingga menambah kedekatan kita dengan siswa. Nah demikian Ibu. Nah untuk yang kedua tadi ada siswa yang nggak cocok ya, misalkan pengen masuk SMA tapi tidak diterima di SMA. Jadi ada beberapa hal ya sebenarnya. Mau dari sisi apa? Kalau dari sisi keinginan mungkin boleh jadi itu dari kemampuan juga, dari nilai ya, nilai siswa itu nggak nyampe ya seperti itu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya mungkin kalau menurut saya siswanya saja yang belum tahu dia tuh potensinya di bidang apa. Belum tentu misalkan dia pengen di IPA ya, tapi ternyata dia tuh memiliki kemampuan di bidang bahasa seperti itu Bapak Ibu. Itu perlu digali dengan hal-hal seperti ini, digali dengan analisis tes-tes seperti ini ya. Ada kecerdasan majemuk, gaya belajar, kemudian minat karir seperti ini. Nanti dia nggak akan pernah menyesal Ibu. Misalkan nggak diterima di SMA, oh ternyata saya itu bukan di sana passionnya, saya itu passionnya di sini. Dan nggak perlu khawatir kalau siswa sudah tahu apa yang ada di dirinya, apa potensi apa yang ada di dirinya, dan keunikan apa yang ada di dalam diri saya. Setiap manusia itu unik dan setiap manusia itu sebenarnya cerdas. Asal dia tahu. Kuncinya asal saya tahu tentang diri saya sendiri. Itu saja. Nggak usah khawatir, nggak diterima di SMA, nggak mungkin dia mati, nggak mungkin dia nggak bisa kerja, nggak mungkin dia nanti masa depannya suram, nggak. Cukup dia tahu dulu apa yang ada di dirinya, keunikan apa, dan itu yang perlu ditingkatkan. Ada namanya Vicky Naki kalau nggak salah Ibu. Jadi dia tuh YouTuber ya, masih mahasiswa semester 2 saat itu. Dia pinter bahasa tapi nggak pinter matematika. Saat dites nilainya kecil matematika, tapi bahasanya dia pinter. Sekali belajar di YouTube bahasa Rusia, bahasa Rumania, bahasa-bahasa Eropa dia bisa. Akhirnya dia bikin YouTube viral, banyak cewek-cewek luar negeri dia lihat dan disukai sama anak-anak muda. Sekarang sebelum dia lulus kuliah dia sudah kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil di Jakarta ya. Ada Vicky Naki ya itu. Jadi dia bisa mengoptimalkan keunikan yang ada di dirinya. Itu banyak sekali contoh-contoh kalau kita lihat media-media sosial seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka pede dengan hal unik dan mereka mengabaikan kekurangan mereka. Walaupun itu bidang IQ. Karena IQ itu bukan satu-satunya kecerdasan. IQ itu bukan satu-satunya, masih ada alternatif, ada kecerdasan yang lain. Ya, baik itu kecerdasan interpersonal, intrapersonal, hubungan dengan orang yang pintar ngomong sekalipun ya. Kalau kayak misalkan contoh ya saya kayak gini, itu sebenarnya salah satu kecerdasan interpersonal dan itu saja. Misalkan saya nggak pintar matematika, biarin aja, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Yang penting siswa, guru BK adalah memahamkan siswa bahwa kalian itu pintar sebenarnya. Ada hal unik dalam diri kalian dan itu harus kalian temukan sendiri seperti itu. Nah, ke depan insya Allah mereka akan jadi anak yang pede, nggak minder lagi
Dan kalau sudah kuncinya PD, Bu. Jadi kalau anak sudah PD, mereka berbicara salah pun pasti mereka akan jujur ya, akan memperbaikinya di masa depan dan itu akan sangat baik ya bagi perkembangan mereka. Ya, demikian Ibu ya. Monggo. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, nanti bisa diskusi. Ya, nanti sisanya bisa diskusi ke WA group ya. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, Ibu nanti. Iya, saya dari SMP Negeri 3 Sungguh Minasa, Kabupaten Kosri Selatan. Ya, jadi saya guru BK, Pak. Jadi setelah saya memberikan layanan bimbingan karir di sekolah, ternyata siswa saya ada masalah yang saya temukan. Ya. Jadi siswa saya ini dia sesuai dengan bakatnya, dia berminat di SMK. Dia itu suka utak-atik mesin. Setelah dikonfirmasikan ke orang tuanya, ternyata orang tua tidak setuju, kurang setuju karena pertimbangannya bahwa ketika di SMK kan agak banyak biaya dibutuhkan dibanding di SMU. Ini pertimbangannya. Jadi ini mengenai faktor biaya, Pak. Jadi kira-kira bagaimana ini jalan keluarnya, karena menurut saya ketika anak tidak sesuai dengan bakatnya kan akan bermasalah nanti dengan keinginannya. Ya seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalam. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau sudah masalah biaya ini sesuatu yang mungkin kayaknya tidak bisa diselesaikan. Tapi sebenarnya ada jalan, Bu. Jadi pemerintah itu ada biaya kayaknya, Bu. Ada dana dari pemerintah, itu dana banyak, siswa berprestasi, siswa tidak mampu itu bisa diajukan dan itu bisa diajukan mandiri, Bu. Jadi bisa kita lihat nanti di website, dicari aja di internet dana bantuan untuk siswa tidak mampu. Itu sejak SD itu sudah ada dananya. Kemudian yang kedua itu sekolah itu sebenarnya ada dana-dana BOS dan itu sebenarnya SPP-nya tidak boleh lebih tinggi ya seperti itu. Kami yakin ada alternatif sekolah yang memang biayanya tidak terlalu besar dan jika bisa cari informasi sekolah yang memang menyediakan beasiswa. Beasiswa itu memang dana dari pemerintah. Nggak usah siswa, Bu. Sampai kita S3 pun sebenarnya kalau kita mau cari di internet itu banyak. Ada dana LP, apa namanya itu ya. Dana bantuan untuk pendidikan memang ada, Bu. Dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semuanya ada. Dan sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya sampai S3, banyak sekali teman-teman saya yang jadi doktor yang mereka mendapatkan fasilitas itu ya. Dan untuk yang SD SMP itu apa ya? Saya lupa namanya. Nanti kita cari aja di internet, ada di Dinas Pendidikan, ada memang biayanya. Kemudian yang kedua, sekolahnya kalau sudah dana tidak mampu, kami kira jangan memaksakan masuk sekolah yang sekolah utama, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya karir itu tidak harus sekolah di sekolah unggulan. Belum tentu kita sekolah di sekolah, misalkan sekolah terkenal ya, misalkan rata-rata SMA 1 ya, belum tentu karir kita itu bisa top chair. Justru kadang-kadang kalau kita pinter, terus sekolah di agak-agak pinggiran sedikit, kita jadi juara 1, Bapak Ibu. Nah, kalau kita pinter, kemudian kita masuk di sekolah unggulan, yang biasa kita pinter kalah saing, akhirnya kita juara 3 atau juara 4 seperti itu. Sebenarnya banyak hikmahnya. Ya, kami kira begitu Bapak Ibu. Dan untuk masalah dana, biaya itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau bisa diajukan ke kepala sekolah, kami yakin kepala sekolah itu sudah dapat akses pendanaan untuk siswa tidak mampu. Itu bisa dikomunikasikan. Itu kayaknya ada. Di mana-mana sekolah sebenarnya kepala sekolahnya tahu. Dan itu ada alokasinya, tapi tidak disampaikan ke secara umum seperti itu. Itu ada memang dana dari pemerintah. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Baik, saya kira kasihan saudara kita yang dari Sorong atau dari Papua, sekarang sudah jam 12. Kami kira sudah kita sambung lagi aja. Kalau nanti jika masih banyak pertanyaan di grup WA, silakan tanya-tanya saja atau japri admin atau Mbak Ana biar nanti dibantu. Oke, baik Bapak Ibu, saya close dulu rekodnya.